Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya, nama saya Novan Arfian X Rahman dengan NRP 3120522003. Nah, di sini pada video kali ini eh, izinkan saya eh, presentasi mengenai hasil UAS Bahasa Indonesia yang sudah saya kerjakan. Dan ya, untuk soal UAS Bahasa Indonesia ini sendiri ada 6 soal. Ini ya. Yang pertama yaitu, oke, langsung saja ya. Saja jelaskan tujuan dari metode penelitian dan sebutkan konten atau isi yang berada di dalam metode penelitian. Oke, ini ya. Ini jawaban untuk nomor satu. Jadi tujuan penelitian itu ada beberapa tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, terus untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang ada, lalu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini tujuan penelitian secara umum ya. Bisa juga kita simpulkan yaitu sebagai target hasil yang telah dirumuskan oleh para peneliti sejak awal sebelum dilakukannya sebuah penelitian. Jadi seperti itu untuk tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu konten atau isi metode penelitian, yaitu terdiri dari langkah prosedural ya yang akan dilakukan ataupun yang harus dilakukan. Terus metode pengumpulan data. Jadi metode apa saja yang kita pakai di dalam penelitian tersebut. Lalu kemudian yaitu waktu penelitian. Eh, Lalu selanjutnya itu tempat penelitian ya, alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu cara penganalisisan data. Seperti itu untuk isi metode penelitian. Eh, Lanjut nomor 2 yaitu tuliskan abstrak dari hasil yang Anda harapkan dan bagaimana yang merupakan problem umumnya. Abstrak itu kan terdiri dari problem, interesting, solution, performance. Nah, sini sudah saya kasih contoh, di mana ini ada catatan juga ya, catatan juga yang termasuk problem itu font warna merah, testing warna hijau, ya ini testing, lalu solution ungu, dan performance yaitu biru. Oh ya, aja ya. Problem, problem ini adalah apa ya, suatu masalah yang kita ambil dari suatu penelitian. Itu bisa juga berupa judul penelitian. Judul penelitian yang akan dikembangkan terhadap masalah penelitian yang akan kita ambil. Lalu selanjutnya interesting. Interesting itu yang warna hijau. Interesting sendiri yaitu uh, isi penelitian yang sehingga kita dapat menarik, apa ya istilahnya, penelitian itu dapat tertarik lah, menarik. Lalu selanjutnya itu solution. Nah, solution itu berisi tentang masalah yang akan kita hadapi atau yang kita atasi ya di dalam sebuah penelitian tersebut. Ini ya. Seiring dengan berkembangnya industri web. Ya, jadi di sini saya mengambil contoh abstrak yaitu www, World Wide Web. Jadi untuk problemnya World Wide Web saat ini berkembang dengan pesat pada berbagai bidang kehidupan manusia. Lalu yang hijau ini interesting ya. Misalnya ini yang ungu ini solution seiring dengan berjalannya itu maka World Wide Web tidak lagi bersifat dinamis. Lalu untuk performanya itu sistem ini biasanya disebut itu suatu tampilan yang akan kita ambil di dalam sebuah penelitian tersebut. Oke, lanjut saja yang nomor 3 itu komponen-komponen penting dalam sebuah presentasi, yaitu terdiri dari pertama opening, pembuka, lalu body, conclusion, dan transition. Nah, di bagian opening ini yaitu berisi tentang menarik perhatian audiens atau peserta, lalu apa ya, memfokuskan audiens itu kepada kita. Terus selanjutnya itu untuk mencairkan suasana dan memberikan informasi yang akan disampaikan di dalam presentasi tersebut. Selanjutnya itu body. Body ini biasanya terdiri dari poin-poin yang ingin kita sampaikan beserta penjelasannya. Jadi pertama, di dalam body ini kita menyampaikan apa sih di presentasi hari ini,
apa saja yang akan mau dibahas. Itu conclusion, yaitu ringkasan dari poin-poin yang sudah disampaikan dengan mengulangi apa yang telah dipresentasikan. Selanjutnya itu transition, yaitu perpindahan dari suatu topik ke topik yang lainnya dengan tujuan membangkitkan rasa ingin tahu. Itu ingin tahu ya. Jadi audiens itu hingga tertarik mendengarkan topik yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 4, alur sebuah presentasi secara umum. Ini terdiri dari laporan, penjelasan, pitch, dan drama. Nah, di dalam laporan ini menyampaikan data jadi lebih hidup ya. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah laporan, di mana kita menyampaikan lebih dari sekedar. Kita menyampaikan laporan dalam sebuah cara yang memberikan makna, membuat data mudah diingat dan membuat audiens itu ya seperti untuk. Lalu selanjutnya itu penjelasan, mengubah kemampuan audiens untuk menjelaskan apa yang terjadi, memberikan wawasan baru atau memberikan sebuah cara baru untuk melakukan sesuatu. Oke, yang selanjutnya yaitu ya. Itu bisa diartikan juga mengatasi masalah ya, masalah dan solusinya. Suatu presentasi yang menyampaikan masalah dan solusi yang membutuhkan beberapa persuasi untuk meyakinkan audiens dapat mengubah tindakan audiens kita, yaitu menarik perhatiannya. Selanjutnya yaitu drama, mengubah keyakinan audiens yaitu untuk membantu dunia secara berbeda. Maksudnya di dalam drama ini kita mengajak audiens itu perasaan gimana maksudnya, yaitu dapat tertawa lalu sedih seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu struktur penulisan makalah. Nah, di dalam struktur penulisan makalah ini terdiri dari sampul ya, cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar khusus. Oke, untuk sampul cover yaitu berisi identitas penulis, logo, tempat, dan tahun terbit, dan biasanya itu menggunakan di center ya, fontnya. Untuk kata pengantar yaitu berisi sambutan atau ucapan syukur dan terima kasih terhadap pihak-pihak yang sudah berkontribusi terhadap penulisan makalah. Ya. Yang selanjutnya itu daftar isi, memuat informasi, halaman, dan judul pada suatu penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan, yang terdiri dari biasanya 3 subjudul ya, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya itu bab 2, pembahasan, uraian dari pokok permasalahan yang biasanya mencakup landasan teori hingga penyelesaian dari suatu masalah. Itu untuk pembahasan. Lalu selanjutnya itu bab 3, penutup, memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sudah kita ambil dari sebuah penelitian tersebut. Lalu selanjutnya itu daftar pustaka, memuat referensi atau sumber referensi yang kita gunakan dalam membuat atau memperoleh suatu penelitian tersebut. Oke, yang terakhir yaitu nomor 6, bagian-bagian penutup karya ilmiah dan contoh penutup baik akhir ya. Jadi bagian-bagian penutup karya ilmiah itu terdiri dari rangkuman dan tindak lanjut, kesimpulan umum ya, jadi kesimpulan, rekomendasi penulis, saran ya, dan biasanya rumusan masalah juga. Terus selanjutnya yaitu penutup proyek akhir ya. Ini sudah ambil dari proposal saya sendiri, yaitu mengenai database pemrograman web, bisa dibilang seperti ini ya contohnya. Untuk contoh penutup proyek akhir kesimpulan, database untuk pemrograman web bisa dibilang penting karena website modern yang menampilkan sebuah informasi tidak bisa dijalankan tanpa database-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS Bahasa Indonesia pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.